Hello everyone, hari ini kita akan membahas tentang Google Classroom. Sebelumnya kita sudah membahas ini pada beberapa minggu lalu ya. Cuman sekarang Miss telah menyediakan satu buah media, yaitu berupa video pembelajaran supaya kalian bisa belajar dengan lebih baik. Silakan disimak ya. Silakan melihat gambar yang telah Miss tunjukkan. Ini merupakan aplikasi-aplikasi yang tergolong dalam G Suite. G Suite merupakan aplikasi yang telah dibuat oleh perusahaan Google. Jadi, perusahaan Google ini telah membuat banyak aplikasi, dan aplikasinya dapat digunakan secara berdampingan. Google Classroom merupakan aplikasi yang tergolong dalam G Suite. Google Classroom merupakan aplikasi atau web yang berbentuk seperti kelas-kelas online. Jadi Google Classroom ini nggak cuma berupa aplikasi, tetapi ada juga webnya yang bisa diakses lewat laptop. Kalau misal kalian ingin membuka aplikasi Google Classroom, kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Kegunaan dari Google Classroom adalah untuk memudahkan murid-murid dan guru-guru belajar walaupun tidak berada di lingkungan sekolah. Jadi, karena dia berbentuk kelas online, jadi kita tidak harus bertemu seperti sekarang, seperti sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak harus jauh-jauh pergi ke gedung sekolah. Kita cukup dari rumah, dari tempat masing-masing, kita bisa belajar bersama-sama. Google Classroom memiliki banyak keunggulan. Keunggulan atau yang biasa disebut sebagai kelebihan. Yang pertama adalah online. Nah, mengapa online ini disebut keunggulan? Karena dengan online dapat memudahkan kita belajar dari jarak jauh. Seperti yang sudah Miss bilang sebelumnya, kita tidak perlu datang ke sekolah jauh-jauh. Kita cukup dari rumah, kita bisa bertemu dengan guru dan teman-teman untuk belajar bersama. Selain itu, tugas kelompok juga bisa dikerjakan secara online. Lewat Google Classroom, kita tidak perlu repot-repot pergi ke rumah teman, pergi berkumpul di sekolah, tetapi kita bisa mengerjakannya secara online dengan fitur-fitur yang ada. Keunggulan yang berikutnya adalah rapi. Mengapa disebut rapi? Karena dengan Google Classroom, guru tidak perlu mencetak ulangan di kertas. Jadi, kalian bisa mengerjakan ulangan lewat HP dan lewat laptop. Selain itu, guru juga tidak harus memberikan pengumuman lewat kertas. Jadi, guru bisa langsung ngepost di Google Classroom. Jadi, dengan Google Classroom, kita tidak perlu repot-repot merapikan kertas dan buku, karena segala sesuatunya dapat dilakukan secara online. Seperti yang sudah Miss bilang sebelumnya, Google Classroom memungkinkan kita untuk belajar secara online. Mengerjakan tugas dan ulangan pun dapat secara online. Karena itu, keunggulan yang ketiga adalah paperless. Apa sih yang dimaksud dengan paperless? Paperless adalah hemat kertas. Jadi karena kita sudah bisa mengerjakan tugas dan ulangan lewat HP dan laptop, kita bisa menghemat kertas. Keunggulan yang terakhir adalah keamanan file. Jadi di sini tertulis, file itu bersifat permanen. Nah, file ini tidak hanya dokumen. File itu bisa berupa rekaman, bisa berupa video, dan bisa berupa sesuatu yang lain yang bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Nah, apa sih maksudnya permanen? Permanen itu artinya tidak bisa hilang. Kalau dulu waktu ke sekolah, misalnya kita naik motor menggunakan tas. Nah, bisa aja tiba-tiba hujan, terus buku-buku kita atau kertas-kertas kita basah. Atau bisa juga, misalnya guru mengirimkan pengumuman lewat kertas. Nah, kalian mau kasih ke papa mama, tapi kertasnya tercecer, kertasnya bisa hilang. Nah, dengan Google Classroom, kita tidak perlu khawatir akan semua itu, karena semuanya tersimpan secara online dan sudah rapi di dalam Google Classroom. Jika Google Classroom memiliki kelebihan, maka Google Classroom pun memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah harus memiliki akun Gmail atau Google. Kalau kalian tidak punya akun, maka kalian tidak bisa mengakses Google Classroom. Karena Google Classroom ini tidak seperti situs-situs yang biasa. Kelemahan yang berikutnya adalah Google Classroom membutuhkan koneksi internet untuk diakses. Jadi, apabila kalian tidak memiliki internet, seperti kuota atau WiFi, maka kalian tidak bisa mengakses Google Classroom lewat laptop maupun HP. Karena seperti yang sudah Miss bilang sebelumnya, Google Classroom merupakan aplikasi atau web yang bersifat online.
Sekarang, Miss akan membahas penggunaan Google Classroom dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sedang kita sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Kita tidak bisa keluar rumah, jadi anak-anak bisa belajar dari rumah, dan guru-guru juga bisa mengajar anak-anak dari gedung sekolah. Jadi seperti Kalam Kudus ya. Nah, Miss ini ada di gedung sekolah, sedangkan kalian ada di rumah. Tetapi kita tetap bisa belajar karena ada aplikasi Google Classroom. Tidak hanya anak-anak sekolah, mahasiswa juga bisa menggunakan Google Classroom untuk belajar secara online. Jadi, walaupun tidak pergi ke universitas dan tidak bertemu dengan dosen, dosen-dosen tetap bisa memberikan tugas lewat Google Classroom. Sekian pembahasan kita mengenai Google Classroom. Sampai jumpa.